Kiki. Iya Pak, terima kasih. Izin share screen Bu. Silakan Dek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan ya Bu? Iya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Agustina SH MSI selaku coach, Ibu Rosma SPD selaku mentor, Bapak Mohrian SSTP MSI selaku penguji, Bapak Rizky Tirta Prima SSTP MAP selaku host, dan Bapak Mukmin serta Bapak Didit Cetradinata sebagai pengawas. Baiklah, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ririn Wulandari SPD, instansi SDN 1 Banawa, jabatan guru kelas ahli pertama. Judul rancangan aktualisasi saya yaitu meningkatkan minat baca siswa kelas 3 melalui pojok baca dan menit literasi di SDN 1 Banawa. Latar belakang secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor Langsung saja ke isu Ki. Langsung saja. Nih, Langsung Rin, langsung ke isunya. Kondisi ya. Oh, kondisi yang diharapkan Ibu? Iya, kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan baru langsung ke isu. Iya, baik Ibu. Kondisi saat ini, pembelajaran berpusat pada guru dan masih menggunakan pembelajaran konvensional. Minat baca siswa masih rendah. Fakta yang terjadi di sekolah dasar, di kelas rendah, bahkan di kelas tinggi, terdapat siswa yang malas, bahkan susah jika disuruh membaca. Berdasarkan survei awal menunjukkan bahwa minat itu ada air bajakannya Mama sih. Masih tergolong rendah. Dari jumlah 18 siswa, ada 10 orang yang masih kurang itu membaca. yang sebelah. Kondisi yang harapannya dengan adanya pojok baca di dalam kelas, gerakan menit literasi dan penggunaan media pohon literasi, siswa dapat lebih termotivasi dalam membaca, membiasakan diri untuk selalu rajin membaca, membudayakan diri untuk mencari bahan bacaan sehingga akan menambah wawasan. Isu yang didapat selama ini melalui pengamatan dan informasi dari guru-guru di sekolah, yaitu yang pertama, rendahnya minat baca siswa di kelas 3 SDN 1 Banawa. Yang kedua, kurang optimalnya belajar kelompok di masa pandemi COVID-19 di kelas 3 SDN 1 Banawa. Yang ketiga, kurangnya minat baca siswa kelas 3 berkunjung di ruang perpustakaan SDN 1 Banawa. Dari ketiga isu tersebut, saya melakukan teknik analisis isu melalui teknik analisis APKL dan USG. Melalui teknik tapisan isu APKL dan USG diperoleh satu isu yang memiliki nilai identifikasi isu paling tertinggi, yaitu APKL 19, USG 12, yaitu core isunya yaitu rendahnya minat baca siswa dalam pembelajaran di kelas 3 SDN 1 Banawa. Dari analisis penggunaan diagram fishbone, terdapat beberapa kategori permasalahan yang menyebabkan terjadinya isu, yaitu manusianya, kurangnya motivasi dari guru dan guru kurang kreatif, metode pembelajaran yang monoton dan berpusat pada guru, pembelajaran masih menggunakan pembelajaran konvensional untuk medianya, kurangnya pemanfaatan media dalam proses pembelajaran, tidak adanya bahan media edukatif yang membuat siswa tertarik untuk selalu membaca. Gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu rendahnya minat baca di sini, saya akan membuat pojok baca di kelas dengan rapi dan menarik, membuat pohon literasi, menggunakan metode menit literasi sebelum pembelajaran dimulai, merancang media untuk meningkatkan minat baca siswa dengan menggunakan alat peraga edukatif. Rendahnya minat baca, gagasan pemecahan, meningkatkan minat baca siswa melalui pojok baca dan menit literasi di SDN 1 Banawa. Keterkaitan isu pada kedudukan dan peran PNS atau ASN, yaitu pelayanan publik, adanya kemampuan guru memberikan pelayanan atau motivasi siswa dan menciptakan kenyamanan lingkungan belajar.
Analisis dampak isu berdampak pada tujuan pembelajaran yang tidak tercapai dengan baik sehingga menyebabkan kualitas pembelajaran tidak bermutu, menurunnya hasil belajar siswa serta kualitas SDM menjadi rendah. Di mana membaca adalah jantung dari pendidikan, pendidikan tidak lepas dari membaca, peradaban yang maju diawali dari membaca. Tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama, siswa mampu meningkatkan minat baca melalui penggunaan media pojok baca dan menit literasi. Yang kedua, mampu menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN di dalam kegiatan aktualisasi berdasarkan tugas dan fungsi guru sebagai ASN. Yang ketiga, membentuk ASN yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Manfaat yang pertama bagi guru meningkatkan pemahaman dan mampu untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar profesi ASN. Yang kedua, bagi siswa menjadi motivasi agar mereka menjadi lebih semangat dalam hal membaca. Bagi yang ketiga, langsung kegiatan saja, Rin. Iya, siap, langsung Ibu. ke kegiatan. Ya, pada rancangan kegiatan aktualisasi saya, pada kegiatan pertama saya akan membuat pojok baca dalam kelas. Tahapan kegiatannya yaitu koordinasi dan konsultasi dengan mentor terkait isu yang akan diaktualisasikan. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan rancangan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, mengumpulkan koleksi buku yang sesuai dan mengatur posisi dan desain sudut baca senyaman mungkin bagi siswa. Dari ketiga tahapan ini, keterkaitan dengan agenda 2, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kegiatan yang kedua, yaitu menerapkan menit literasi. Peran kedudukan dan peran ASN yang terkait di situ, manajemen ASN melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, pelayanan publik, mutu, dan kualitas, dan wall of government-nya koordinasi dan kolaborasi. Tahapan kegiatannya dilaksanakan setiap pagi hari sebelum pembelajaran dimulai. Setiap kali kegiatan dilakukan selama 15 menit. Yang kedua, mendampingi siswa saat membaca buku di pojok baca. Untuk keterkaitan substansi pada mata pelatihan, akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Untuk kegiatan ketiga, saya akan membuat pohon literasi. Tahapan kegiatannya memberikan fasilitas dalam menggunakan pohon literasi. Yang kedua, menempel hasil bacaan yang berbentuk buah dan menempel nama buku yang telah dibaca dalam bentuk daun. Jadi di sini keterkaitan dengan substansi mata pelatihan, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan atau kegiatan yang keempat, mendesain rancangan pembelajaran yang memuat menit literasi sebelum pembelajaran. Jadi di sini saya akan merancang yang pertama, membuat rancangan pembelajaran, rancangan pelaksanaan pembelajaran atau disingkat dengan RPP, yang di dalamnya itu menyangkut menit literasi. Yang kedua, mencari referensi tentang penggunaan pojok baca dan membiasakan menit literasi. Yang ketiga, membuat media pohon literasi. Keterkaitan substansi mata pelatihan, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kegiatan yang kelima, yaitu melaksanakan pembelajaran dengan pemanfaatan fasilitas, metode, dan media. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu membuka kegiatan pembelajaran, memberi salam, dan berdoa. Yang kedua, persepsi dan motivasi. Yang ketiga, menerapkan metode menit literasi, yaitu membaca sebelum pembelajaran dengan menggunakan buku bacaan yang ada di pojok baca, serta menempelkan hasil bacaan pada pohon literasi. Keterkaitannya, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kegiatan yang terakhir atau yang keenam yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu melakukan perhitungan seberapa banyak daun dan buah yang ditempel di pohon literasi oleh siswa dan memberikan reward pada siswa yang banyak menempelkan daun dan buah pada pohon literasi. Tahapan yang kedua yaitu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang sudah dibuat. Yang ketiga, menindaklanjuti peran guru. Keterkaitan substansi pada mata pelatihan yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Untuk kegiatan aktualisasi atau habituasi selama 1 bulan, saya akan
melaksanakan yang pertama membuat pojok baca tadi itu dari tanggal 22 sampai tanggal 25 Juni. Terus pohon literasi dari tanggal 26 sampai 30 Juni, mendesain rancangan pembelajaran atau RPP dari 1 Juli sampai 6 Juli. Pelaksanaan pembelajaran saya akan lakukan dari 6 Juli sampai 19 Juli digabung dengan menit literasi sebelum pembelajarannya. Dan evaluasi tanggal 21 sampai tanggal 27. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Ririn atas pemaparannya. Mudah-mudahan ini bisa memperjelas apa yang Ririn ingin lakukan nantinya. Baik, kita langsung saja ke Ibu Mentor, Ibu Kepala Sekolah yang pada pagi hari ini bersedia hadir. Terima kasih Bu atas kesediaan waktunya. Saya mempersilahkan Ibu Mentor untuk memberikan penguatan dengan rancangan aktualisasi yang telah dipaparkan oleh Saudara Ririn. Disilakan dengan hormat Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penguji, yang saya hormati Ibu Host. Iya, saya selaku mentor mendukung kegiatan yang akan dilakukan guru saya di sekolah dan akan membantu kegiatan yang dilakukan. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Baik, terima kasih Ibu Mentor atas penguatannya. Kita berharap seperti itu, tetap menjadi mentor karena Bu Ririn tidak akan bisa melanjutkan rancangannya kalau tanpa dukungan Ibu Mentor. Baik, kita langsung saja ke Pak Penguji, Bapak Rian, disilakan dengan hormat. Baik, terima kasih banyak Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Coach, yang kami hormati Ibu Mentor. Selamat datang Bu Mentor, terima kasih banyak sudah hadir di seminar rancangan aktualisasi. Sengaja kami menghadirkan mentor karena peran dan kedudukan mentor ini sangat penting dalam pelaksanaan aktualisasi di lapangan. Kenapa? Karena mentor yang paling tahu substansi apa yang disampaikan oleh Ibu Ririn. Kedua, mentor yang paling tahu kondisi saat ini di sekolah bagaimana. Oleh karena itu, harapan kami mentor yang akan memfasilitasi Ibu Ririn, kemudian memberikan saran bimbingan ke Ibu Ririn. Baik, selanjutnya yang kami banggakan Ibu Ririn ada di sini, kemudian ada Pak Kasu, Pak Mumin, ada Pak Didit, dan host yang luar biasa yang memfasilitasi kita dalam pelaksanaan seminar ini. Saya lanjut ke Ibu Ririn. Bu Ririn, ada beberapa hal yang ingin kami klarifikasi. Yang pertama yaitu judul di dalam laporan ini nanti tinggal diperbaiki. Ini mengesankan ini seperti sudah laporan aktualisasi, padahal ini baru rancangan. Ini tulis laporan rancangan aktualisasi. Oh iya, iya siapa? Berikut potongan-potongan di dalam judul. Pojok baca dan menit literasi di SDN, memang di dan tempatnya itu memang harus dipisah, tapi tidak boleh di enter. Gitu. Oh, ya, cara pengetikannya bagus itu. Pak kita juga tahu. Bisa sudah saya berdiri lagi. Dan ada lagi pertanyaan tidak lagi. Tadi sekedar itu. Halamannya tidak ada. Kemudian saya mengapresiasi dalam laporan ini di latar belakang sudah disampaikan data kondisi saat ini seperti apa, kemudian hasil pengamatan. Sekarang pertanyaannya ini kan kelas 3. Kelas 3 ini kalau dihitung-hitung yang naik kelas 3 sekarang ini kelas 1-nya kena COVID, kelas 2-nya kena COVID, so naik kelas 3 deh sekarang. Iya. Kondisinya ada berapa orang kelas 3 sekarang? Ada 18, Pak. Ada 18. Dari 18 orang itu sudah pintar membaca semua kah? Bisa, tapi mungkin untuk rajin membacanya yang malas. Oh ya, tidak. Kondisinya saat ini memang dari 18 orang itu sudah bisa semuanya sudah mengenal huruf. Artinya ini sudah tinggal membaca saja, hanya kita tingkatkan saja minat bacanya. Seperti itu kondisinya. Oh, tidak sih Pak, masih ada juga beberapa siswa yang masih perlu bimbingan untuk membaca.
Oke, baik. Itu hal yang terpenting sebenarnya di situ. Iya. Jangan kita mau tingkatkan minat baca, tetapi di satu sisi ada yang belum, maksudnya belum lancar membaca, masih terbata-bata. Saya inginkan nanti tidak usah dimuat dalam milestone, ini hanya menjadi target Iya. target kita di forum ini. Nanti data berapa orang yang belum bisa membaca, kemudian itu akan termaksud menjadi fokus kita selain di dalam kegiatan, akan menjadi fokus kita. Kemudian videokan dia dari yang awalnya mungkin baru mengenal huruf, paling tidak progresnya sudah bisa terbata-bata membaca, atau ada yang sudah bisa terbata-bata membaca, paling tidak sudah lancar sedikit dalam waktu kurang lebih 1 bulan ini. Kemudian sampaikan hal tersebut di dalam latar belakang. Ada beberapa orang yang belum bisa membaca. Kalau mau dimasukkan ke target juga tidak apa-apa di dalam tabel, supaya itu menjadi bagian progres kita. Karena intinya di situ, karena banyak teman adik-adik ini yang ternyata kelas-kelas rendah, kelas 3, kelas 4, masih banyak belum bisa membaca. Kenapa? Gurunya di kelas 1 tidak enak sama orang tuanya, karena jarang ketemu, karena COVID kemarin, kasih naik dia di kelas berikutnya. Akhirnya jadi beban guru di kelas atas. Gitu. Oke. Itu koreksi yang kedua. Yang ketiga, tadi dalam pemaparan ada keterkaitan isu dan agenda kita di agenda tidak, pembelajaran kita di agenda 3. Tetapi di dalam laporan saya lihat tidak ada. Ya, nanti tinggal dinarasikan kembali. Tapi di laporan tadi di PowerPoint saya lihat ada. Nanti tinggal saya nggak tahu, mungkin saya yang kurang teliti melihat. Nanti tinggal dilihat kembali. Yang penting ada isu dan dikaitkan dengan agenda 3. Oke? Iya, siapa? Berikut yang terakhir, Bu Ririn. Dievaluasi. Evaluasinya ini bagus. Hanya saja di tahapan terakhir itu yang agak susah nanti saya lihat untuk untuk implementasinya. Karena ini kita dituntut untuk implementasi. Kalau untuk tindak lanjut itu buat tersendiri saja. Tindak lanjut itu kan biasanya digunakan pada saat terakhir. Begitu sudah selesai, ada rencana tindak lanjut. Ini menindaklanjut ini peran guru. Kita mau isunya fokus ke murid, begitu tindak lanjutnya ke guru. Nanti tidak nyambung. Tetapi kalau ini dibuatkan hal yang berbeda, artinya jangan ditaruh di sini dia. Nanti kita taruh di rencana tindak lanjut saja. Itu nyambung dia. Seperti itu. Supaya dia tidak miskin kegiatan, di kegiatan ke-6 itu, 1, lakukan perhitungan. Kedua, reward itu bikin tahapan kegiatan sendiri. Oh iya, kegiatan sendiri Pak ya. Ya, maksudnya tahapan kegiatan sendiri. Di tahapan ketiganya baru melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Jadi kelihatan dia di situ ada perbandingan minat baca meningkat tidak. Itu goalnya kita. Kalau di tahapan terakhir itu tindak lanjut itu buat nanti dia. Itu hal yang berbeda dari penyelesaian isu. Seperti itu. Soalnya kalau ditaruh di sini nanti, itu akan menjadi target kita untuk diselesaikan selama 1 bulan. Kasihan Ibu Ririnnya. Ini bagus sebenarnya. Bagus. Cuma waktu kita terbatas sama waktu. Oke, Bu Ririn. Saya kira itu saja koreksi saya, Ibu Ririn. Nanti tinggal dilaksanakan. Bu Ririn, saya ingin menyampaikan, saya tidak kaitkan lagi agenda 2 dengan kegiatan. Harapannya Ibu Ririn, kami menganggap Ibu Ririn sudah paham lah. Saya hanya mengingatkan kembali ke Ibu Ririn, mumpung ada Ibu mentor di sini, yang kita aktualisasikan adalah nilai. Kegiatan yang dilakukan ini yang untuk menyelesaikan isu itu hanya wadah untuk memunculkan nilai. Pembelajaran kita mulai dari emosi sampai dengan virtual itu yang disampaikan oleh Coach Wideswara itu semuanya mengerucut ke nilai, ke karakter, ke akhlak. Ini tentang menjadi teladan, ini tentang menjadi contoh, ini tentang sopan santun dengan atasan, memberikan contoh yang baik untuk Anda didik. Seperti itu, bisa bekerja sama dengan teman-teman guru.
ini bukan tentang hebat-hebatan, ini bukan tentang pintar-pintaran. Kalau masalah pintar, saya tahu teman-teman sudah pintar-pintar semua dengan lulus CPNS saja. Oh ya, ini cerdas-cerdas, pintar-pintar. Tetapi yang diisi dalam Latsar ini adalah tentang nilai, tentang akhlak, tentang karakter. Seperti itu kami mengingatkan kembali. Oke, baik, saya kira cukup. Mohon bantuan Ibu mentor mendampingi Ibu Ririn nantinya. Kemudian semua progres di lapangan dilaporkan ke Coach Bu Ririn. Oke, saya kira cukup. Siap, Terima Pak. kasih banyak. Kembalikan ke Coach. Iya. Baik, terima kasih, Ibu. Ya, baik, terima kasih Pak Rian atas arahannya. Bisa tadi dari Ririn dicatat semua, langsung diperbaiki beberapa tadi saran yang dari penguji langsung dieksekusi sebentar supaya besok sudah langsung dicari tanda tangan untuk melanjutkan kegiatannya. Baik, Ibu Mentor, terima kasih Ibu Mentor atas kesediaan waktunya. Insya Allah kita ketemu sebulan kemudian. Mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang kepada kita semua, kesehatan yang luar biasa, sehingga kita bisa mengantarkan Ririn untuk menghilangkan C yang masih disandang pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Agus, Pak Rian selaku penguji, Pak Mumin, Ibu Didit, dan Ibu Mentor. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan mendampingi peserta di seminar rancangan aktualisasi ini. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat, saya persilakan kepada Ibu Ririn dan Ibu Mentor bisa leave dari room ujian ini karena saya akan mengundang peserta berikutnya untuk diuji. Silakan Ibu Ririn.